Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azimil jabbar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ana layli wa atrafan nahar wa atubu ilaihi qabla inqidha'il a'mar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidil qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sadaqallahul azim. Saudaraku pemirsa dimanapun berada, kembali kita bertemu pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan karunia kepada kita semua, dan Allah berkahi hidup kita dengan banyak beramal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saudaraku dimanapun berada, kajian hari ini akan mengangkat dengan judul standar pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, menjadi seorang pemimpin tentu ada aturan-aturannya, di mana pada hari ini orang sibuk ingin menjadi pemimpin, tapi ternyata menjadi pemimpin itu sangat berat. Kenapa berat, pemirsa? Berat pertanggungjawabannya. Karena nanti di akhirat kita akan dituntut oleh bawahan yang kita pimpin. Kalau kita menjadi kepala negara, maka rakyat yang akan memimpin kita. Apabila ketika kita menjadi pemimpin tidak adil, maka syarat yang utama adalah menjadi seorang pemimpin itu harus adil, pemirsa. Di samping adil, maka seorang pemimpin harus dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka dia akan berbuat zalim kepada yang dipimpinnya. Nah, ini yang paling bahaya. Maka seorang pemimpin harus dekat dengan Allah dan Rasulnya dan tidak boleh berbuat zalim. Ya. Nah, kita bisa lihat sejarah bagaimana pemimpin-pemimpin dahulu, apalagi di kalangan para sahabat, khulafaur rasyidin. Kita bisa lihat bagaimana mereka memimpin suatu negara itu begitu adil. Kenapa? Karena mereka begitu takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemimpin dahulu ketika diangkat memimpin, jadi pemimpin, kata-kata yang keluar tidak seperti kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini ketika diangkat menjadi pemimpin, ucapan kita yang keluar dari mulut kita mengatakan Alhamdulillah, senang kita. Tapi kalau mereka dulu seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, ketika mereka diangkat menjadi pemimpin, ucapan yang keluar dari bibir mereka itu adalah innalillah. Kenapa itu? Karena mereka tahu benar bagaimana nanti pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, saudaraku pemirsa, kita bisa lihat sejarah bagaimana seorang pemimpin yang adil itu. Seorang pemimpin adil itu bagaimana? Di zaman Umar bin Khattab, ketika itu menjadi khalifah atau presiden, maka dikala itu Umar bin Khattab mengangkat salah satu sahabat dijadikan gubernur di wilayah Yordan dan Palestina. Nah, dikala itu Yordan dan Palestina negaranya itu sangat jauh daripada kemakmuran, ekonomi yang masih rendah, dan masyarakatnya sangat menyedihkan, prihatin dikala itu. Maka Umar bin Khattab mengangkatlah salah satu sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah. Diangkatlah Abu Ubaidah menjadi gubernur di wilayah Yordan dan Palestina di kala itu. Nah, ketika Abu Ubaidah menjadi gubernur,
di wilayah Yordan dan Palestina, maka dalam waktu singkat, hitungan tahun, wilayah yang tadinya sangat memprihatinkan ekonominya, tiba-tiba dalam kepemimpinan Abu Ubaidah, negeri itu, wilayah itu sangat makmur, ya, aman, makmur, dan ekonomi itu sangat signifikan naiknya. Nah, hidup masyarakat sejahtera, senang. Tapi berbeda dengan pemimpinnya, Abu Ubaidah. Dia seorang gubernur, kalau masyarakatnya tadi sejahtera, tapi berbeda dengan pemimpinnya. Kenapa? Ternyata Abu Ubaidah jauh daripada kesejahteraan. Bahkan dia hidup dengan begitu sangat sederhana. Nah, itu bisa dilihat dari fisiknya. Baju yang dipakai pun sampai dalam sejarah itu dicatat, bajunya koyak-koyak. Bahkan dia harus menambal dengan tangan sendiri baju yang koyak tadi. Tidak layaklah baju seorang pemimpin seperti itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Tidak kita lihat seperti sekarang ini pemimpin yang sangat penuh dengan kemewahan. Tidak sama dengan Abu Ubaidah. Karena mendengar wilayah itu aman, sejahtera, makmur, maka Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, presiden waktu itu, mendengar kalau wilayah Yordan dan Palestina itu hidupnya makmur masyarakatnya. Maka Umar bin Khattab pun berkeinginan ingin meninjau, melihat dan datang ke wilayah itu. Tapi ketika Umar datang, dia tidak memberikan informasi sebelumnya, secara diam-diamlah begitu. Dan itu menjadi kebiasaan Umar ketika dia meninjau satu wilayah dalam bawahannya, dia selalu datang secara diam-diam saja. Karena kalau dikasih informasi pasti wilayah itu, tempat itu atau pemimpin di situ akan mempersiapkan diri. Begitulah kebiasaan Umar, hadirin. Datanglah Umar ke situ dan disambut oleh masyarakat Yordan Palestina. Nah, ternyata apa yang didengar itu benar, memang negara itu, wilayah itu makmur sentosa. Lalu Umar bertanya kepada masyarakat itu, manakah pemimpin kalian? Lalu dicarilah Abu Ubaidah, dan alhamdulillah jumpa. Lalu Umar bin Khattab ketika berjumpa ketemu dengan Abu Ubaidah, diperhatikan dah. Apa kata Umar? Wahai sahabatku, saudaraku, ternyata engkau tidak berubah. Apa yang aku lihat dulu, Abu Ubaidah dulu dengan sekarang sama. Engkau sudah menjadi pemimpin, menjadi gubernur di situ, tapi engkau tetap masih sederhana. Luar biasa. Lalu Umar bin Khattab meminta, wahai Abu Ubaidah, bolehkah aku berkunjung ke rumahmu? Maka Abu Ubaidah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau datang ke rumahku. Karena seandainya engkau datang ke rumahku, engkau pasti akan memeras air matamu. Dipaksa oleh Umar bin Khattab, tidak, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Akhirnya berangkatlah mereka, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Dan apa yang terlihat ketika Umar bin Khattab sampai di rumahnya Abu Ubaidah, dia lihat dan saksikan bagaimana kondisi rumah seorang gubernur, seorang pemimpin negeri itu. Dilihatnya lah rumah Abu Ubaidah yang begitu sangat sederhana, kecil. Dia masuk ke dalam ruangannya, tidak ada apa-apa di situ. Di dalam ruangan rumah itu tidak ada nampak barang-barang mewah. Yang ada di situ hanyalah tikar dan tempat tidur. Itu pun tempat tidurnya yang dibungkus papah daun kurma yang dibungkus sebagai tempat tidur Abu Ubaidah, seorang gubernur. Setelah itu Umar pun berjalan masuk lagi ke ruangan tempat dapurnya lagi itu. Dan di dapur juga tidak ada apa-apa. Yang tergantung hanyalah pelana kuda, busur, panah sebagai senjata perang. Tidak ada apa-apa. Hanya ada 2 tungku masak saja. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, saudaraku, sungguh engkau luar biasa. Engkau ini seorang gubernur, kata Umar bin Khattab. Engkau ini seorang gubernur, bahkan engkau ini seorang jenderal. Engkau bisa hidup lebih mewah daripada ini. Engkau punya hak, engkau bisa ambil gajimu. Tapi
kenapa kondisimu seperti ini wahai saudaraku Abu Ubaidah? Apa jawab Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab? Wahai Amirul Mukminin, inilah kondisi hidupku yang kuinginkan, inilah yang ku cari dalam hidupku. Aku ingin hidup seperti ini. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti aku hidup dengan baik, bagaimana aku nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Karena semua yang aku miliki pasti aku bertanggungjawab di hadapan Allah. Mendengar itu, Umar bin Khattab menangis. Dipeluknya itu sahabatnya itu, seorang pemimpin yang begitu adil, seorang pemimpin yang lebih mementingkan masyarakatnya. Maka setelah itu pergi Umar dan ditanya masyarakatnya, wahai kalian semua, bagaimanakah pemimpin kalian? Maka semuanya masyarakat yang ada di Palestina bersaksi, wahai Amirul Mukminin, kami bersaksi sesungguhnya pemimpin kami adalah pemimpin di atas pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin yang adil. Begitulah kesaksian para masyarakatnya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sejarah mencatat hebatnya seorang pemimpin dalam Islam yang dia takut hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu pulang Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Umar bin Khattab dia mendengar bahwasanya Abu Ubaidah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Singkat cerita, dari kisah ini kita bisa menceritakan, mengenang sejarah bagaimana sesungguhnya seorang pemimpin dalam Islam itu. Kenapa? Karena mereka dalam hatinya takut kepada Allah dan Rasulnya dan takut berbuat zalim kepada rakyatnya. Bahkan selama Abu Ubaidah menjadi gubernur, menjadi pemimpin, satu kali pun dia tidak pernah mengambil gajinya. Oh, ini luar biasa ini. Beda hal dengan sekarang ini. Bagaimana dengan pemimpin sekarang ini? Ya kan? Seorang pemimpin tidak mencari popularitas, tidak hanya cakap-cakap, tidak hanya omon-omon, ya kan? Tidak. Tapi dia bagaimana bekerja ingin mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya yang dipimpin. Nah, hari ini kita lihat jauh daripada harapan yang kita harapkan, jauh pemimpin yang sesuai dengan Islam, dengan Al-Quran. Nah, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa bermohon kepada Allah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, turunkan pemimpin yang adil itu, yang bisa mensejahterakan rakyatnya atau yang dipimpinnya. Itulah harapan kita. Pemirsa, saudaraku dimanapun berada, mungkin inilah sedikit kisah ciri-ciri atau standar pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran, agar bagaimana harapan kita, keinginan kita, contoh pemimpin yang sudah ada dalam sejarah itu Allah hadirkan kembali, khususnya di negeri tercinta ini, bangsa Indonesia. Demikian saja mungkin tausiah yang singkat ini, semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.